Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Mutiara dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelas A kelompok 10 akan menyampaikan topik kami mengenai sepsis dan juga shock septic. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan Selina Hirawizani, Serina Nur Salsabila, Vika Nagita Sari, Zahra Makfira Mulyani, Zahra Raudatul Aulia, dan Zayana Odelia Dolu. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan overview pada video ini. Yang pertama ada definisi sepsis, yang kedua ada etiologi sepsis, kemudian ada patofisiologi sepsis, kemudian ada tanda dan gejala sepsis, terapi obat, terapi non-farmakologi dan pencegahan, serta terapi antibiotik profilaksis sepsis. Untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi. Definisi baru untuk sepsis dan shock septic telah direkomendasikan oleh SCCM atau ESICM dalam Konsensus Internasional ketiga Sepsis 3 pada tahun 2016. Sepsis merupakan disfungsi organ yang mengancam jiwa disebabkan oleh ketidakmampuan respon pejamu terhadap infeksi. Disfungsi organ dapat diidentifikasikan sebagai perubahan akut sebagai konsekuensi infeksi yang dirumuskan dalam skor SOFA lebih dari sama dengan 2. Penekanan pada disfungsi organ yang mengancam jiwa konsisten dengan pandangan bahwa cacat seluler mendasari kelainan fisiologik dan biokimia sistem organ spesifik. Skor SOFA lebih dari sama dengan 2 mencerminkan resiko mortalitas rata-rata 10% untuk pasien yang dirawat di rumah sakit dengan tersangka infeksi. Shock septic merupakan bagian dari sepsis dengan disfungsi peredaran darah dan seluler atau metabolik yang mendasari. Dikaitkan dengan peningkatan resiko kematian, pasien shock septic dapat diidentifikasi secara klinis, yaitu sepsis dengan disertai hipotensi menetap yang membutuhkan vasopresor untuk mempertahankan tekanan arteri rata-rata lebih dari sama dengan 65 mmHg dan konsentrasi laktat darah lebih dari 2 milimol per liter. Selanjutnya adalah etiologi sepsis. Masuknya mikroba ke aliran darah dapat menjadi salah satu hal mendasar terhadap timbulnya sepsis berat. Selain itu, infeksi lokal dengan penyebab bakteri yang menghasilkan produk patogen seperti eksotoksin juga dapat menjadi penyebab timbulnya sepsis berat. Kedua hal tersebut dapat memicu respon inflamasi sistemik sehingga menimbulkan disfungsi organ di tempat lain dan hipotensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan patofisiologi dari sepsis dan shock septic. Jadi, sepsis pada dasarnya adalah penyakit inflamasi yang dimediasi oleh aktivasi sistem kekebalan tubuh bawaan. Jadi, sepsis itu terjadi dengan adanya infeksi awal, yang biasanya disebabkan oleh bakteri. Karena adanya infeksi pada permukaan reseptor sel yang disebabkan oleh bakteri tersebut, hal ini akan memicu terjadinya respon dari sistem kekebalan tubuh, yaitu respon proinflamasi dan antiinflamasi, yang berguna dalam melawan patogen tersebut. Sepsis melibatkan interaksi kompleks proinflamasi seperti tumor nekrosis faktor alfa atau TNF-alfa dan interleukin, yaitu interleukin 1, interleukin 6, dan interleukin 12. Dan untuk antiinflamasi mediatornya, ada interleukin 1 reseptor antagonis, interleukin 4, dan interleukin 10. Konsentrasi TNF-alfa yang meningkat pada respon awal sepsis dapat merangsang pelepasan metabolit asam arakidonat yang diturunkan dari siklooksigenase yang berkontribusi terhadap kerusakan endotel vaskuler. Nah, karena adanya respon inflamasi dari sistem kekebalan tubuh yang disebabkan adanya bakteri tadi, nanti akan memicu terjadinya disfungsi endotel. Dengan adanya respon inflamasi yang berlebihan, sel-sel endotel yang melapisi pembuluh darah akan memungkinkan sel-sel yang bersirkulasi. Misalnya granulosit dan konstituen plasma memasuki jaringan yang meradang, yang dapat mengakibatkan kerusakan organ. Kerusakan organ yang terjadi tersebut dikarenakan kadar sitokin yang berlebihan dapat merusak lapisan sel endotel di dalam pembuluh darah. Selain memicu respon inflamasi dari sistem kekebalan tubuh, pada pasien sepsis juga mengalami penurunan kadar protein C yang teraktivasi. Padahal protein C yang teraktivasi atau APC adalah modulator penting dari rantai koagulasi dan inflamasi, yang bekerja dengan meningkatkan proses fibrinolisis dan menghambat proses trombosis dan juga inflamasi. Tadi karena telah terjadi disfungsi endotel dan juga protein C yang teraktivasinya rendah,
maka akan memicu terjadinya gangguan sirkulasi darah, seperti gangguan aliran darah, terjadi penggumpalan darah yang tidak terkendali, dan penurunan aliran darah ke organ-organ vital. Nah, karena gangguan sirkulasi darah telah terjadi, itu dapat memicu terjadinya disfungsi organ, seperti pada organ jantung, ginjal, otak, paru-paru, ataupun hati. Apabila telah terjadi disfungsi organ, maka sepsis ini dapat berkembang menjadi shock septic dengan ditandai dengan tekanan darahnya itu turun secara drastis di bawah 65 mmHg, untuk kadar laktatnya lebih dari 2 milimol per liter, dan terjadi multiple organ dysfunction. Jadi, shock septic ini merupakan kondisi kritis yang sangat mengancam jiwa dan perlu penanganan yang tepat. Selanjutnya adalah tanda gejala sepsis. Gejala awal sepsis yaitu ada malese umum, mialgia, tanda-tanda seperti demam atau hipotermia, menggigil, takikardia, takipnea, dan perubahan suhu. Perkembangan sepsis yang tidak terkontrol dapat menyebabkan disfungsi organ tubuh, oliguria, ketidakstabilan hemodinamik dengan hipotensi atau shock, asidosis laktat, hiperglikemia atau hipoglikemia. Kemudian akan terjadi kemungkinan leukopenia, DIC, trombositopenia, ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome, pendarahan gastrointestinal atau koma. Dalam pengobatan sepsis dan shock septic itu ada beberapa rekomendasi terapi berdasarkan evidence base, antara lain, yang pertama ada terapi cairan. Berdasarkan pedoman sepsis 3 itu direkomendasikan pengobatan dan resusitasi segera dari hipoperfusi akibat sepsis dengan setidaknya 30 ml per kilogram cairan kristaloid intravena dalam 3 jam pertama. Selanjutnya yang kedua ada terapi antibiotik. Untuk antibiotik digunakan yang spektrumnya luas dan diberikan secara intravena dalam waktu 1 jam setelah diagnosis sepsis dan shock septic terhadap kemungkinan patogen bakteri atau jamur. Yang ketiga itu ada vasopresor. Untuk obat yang digunakan sebagai pilihan pertamanya ada norepinefrin. Yang keempat adalah kortikosteroid. Digunakan obat hidrokortison 200 mg intravena per hari untuk shock septic hanya jika hemodinamiknya tidak stabil setelah resusitasi cairan dan vasopresor yang memadai. Yang kelima itu ada kontrol glukosa. Untuk glukosa ini digunakan protokol pemberian dosis insulin ketika 2 kadar glukosa darah berturut-turut lebih dari 180 mg per desiliter atau 10 milimol per liter. Yang keenam ada profilaksis tromboembolivena. Dan yang terakhir ada profilaksis stress ulcer. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai terapi antibiotik yang digunakan dalam pengobatan sepsis dan shock septic. Dalam pengobatan sepsis dan shock septic ini, regimen yang dipilih harus didasarkan pada jenis atau lokasi anatomi infeksi, patogen yang paling mungkin, perolehan organisme dari komunitas atau institusi layanan kesehatan, dan profil kerentanan dan resistensi antibiotik dari patogen yang lazim di institusi tersebut. Untuk durasi pengobatannya itu, pada pasien sepsis rata-rata 7-10 hari tanpa adanya masalah kontrol sumber, sedangkan infeksi jamur dapat melakukan 10-14 hari. Jika dicurigai ada S. aureus, itu kemungkinan besar resisten terhadap metisilin. Maka dari itu bisa diberikan antibiotik linezolid. Mengapa dipilih linezolid dibandingkan vancomycin? Itu karena rendahnya penetrasi vancomycin ke dalam paru-paru serta munculnya S. aureus yang resisten terhadap glikopeptida di seluruh dunia. Dan apabila dicurigai ada bakteri P. aeruginosa atau dengan sepsis akibat infeksi yang didapat di rumah sakit, harus disertakan dalam regimen obat-obatan seperti antipseudomonal cefalosporin seperti ceftagidim atau cefepime, antipseudomonal fluoroquinolone seperti ciprofloxacin atau levofloxacin, atau juga aminoglikosida. Nah, berikut pada tabel di samping ini ada beberapa antibiotik yang digunakan berdasarkan lokasi anatomi infeksi. Seperti yang pertama ini ada di saluran urin, itu pada komunitas itu bisa diberikan obat ceftriaxone atau ciprofloxacin yang kombinasi dengan levofloxacin. Jika di rumah sakit itu bisa diberikan ceftriaxone kombinasi ceftagidim atau ciprofloxacin kombinasi levofloxacin. Dan
Di lokasi berikutnya itu adalah saluran pernafasan, intraabdominal, jaringan kulit yang berkaitan dengan kateter, dan juga jika dia diketahui lokasi infeksinya itu bisa diberikan piperacillin yang kombinasi tazobactam atau karbapenem, dan jika di rumah sakit itu bisa diberikan golongan karbapenem. Selanjutnya ini ada beberapa antibiotik yang digunakan dalam penanganan sepsis dan shock septic beserta dengan populasi khususnya. Di sini ada obat ceftriaxone, levofloxacin, ertrapenem, vancomycin, dan piperacillin yang kombinasi dengan tazobactam. Dari kelima obat tersebut, yang bisa digunakan untuk ibu hamil itu ada ceftriaxone, ertrapenem, vancomycin, dan piperacillin. Untuk vancomycin itu hanya bisa diberikan secara oral, karena untuk pemberian intravena itu dia termasuk kategori C, dan levofloxacin juga termasuk dengan kategori C. Pada ibu menyusui, kelima obat tersebut tidak direkomendasikan dalam penggunaannya karena obat-obatan tersebut terdistribusi ke dalam ASI. Pada pasien pediatrik, itu keamanan dan efikasinya belum diketahui, sedangkan pada obat ceftriaxone itu kontraindikasi pada neonatal hiperbilirubinemia, terutama pada bayi prematur. Untuk pasien geriatrik, itu semuanya tidak diperlukan penyesuaian dosis kecuali pada obat vancomycin itu dimulai dengan dosis terendah. Untuk pasien gangguan ginjal itu beberapa obat diperlukan penyesuaian dosis sesuai dengan CLCR-nya seperti levofloxacin, ertrapenem, vancomycin, dan piperacillin atau tazobactam. Dan pada pasien gangguan ginjal itu kelima obat tersebut tidak diperlukan penyesuaian dosis. Selanjutnya di sini ada obat ceftazidime, ciprofloxacin, moxifloxacin, clarithromycin dengan azithromycin. Dari kelima obat tersebut, yang aman untuk ibu hamil itu ada ceftazidime dan azithromycin karena dia termasuk kategori B, dan yang lainnya termasuk kategori C. Untuk ibu menyusui itu tidak direkomendasikan karena kelima obat tersebut terdistribusi ke dalam ASI. Untuk pasien pediatrik itu keamanan dan efikasinya belum diketahui dan pada ceftazidime itu tidak diperlukan penyesuaian dosis. Untuk pasien geriatrik itu tidak diperlukan penyesuaian dosis dari kelima obat tersebut. Untuk pasien gangguan ginjal itu ada beberapa yang diperlukan penyesuaian dosis seperti ceftazidime, ciprofloxacin, clarithromycin, dan azithromycin. Selanjutnya untuk gangguan hati itu tidak diperlukan penyesuaian dosis untuk kelima obat tersebut. Untuk selanjutnya ada antibiotik cefepime, metronidazole, linezolid, dan daptomycin. Dari keempat antibiotik tersebut, untuk ibu hamil itu ada cefepime dan daptomycin yang aman. Dan untuk metronidazole itu dia termasuk kategori C, namun dia kontraindikasi pada trimester pertama. Untuk ibu menyusui itu tidak direkomendasikan karena untuk cefepime dan metronidazole itu terdistribusi ke dalam ASI, dan untuk linezolid dan daptomycin dia belum diketahui apakah obat tersebut terdistribusi ke dalam ASI. Untuk pasien pediatrik itu ada beberapa obat yang diperlukan penyesuaian dosis seperti metronidazole dan linezolid. Untuk cefepime itu dosisnya tidak boleh melebihi dosis dewasa yang dianjurkan, dan untuk daptomycin itu keamanan dan efikasinya belum diketahui pada anak kurang dari 18 tahun. Untuk pasien geriatrik itu tidak diperlukan penyesuaian dosis, kecuali metronidazole dia perlu disesuaikan dosis apabila ada penurunan fungsi hati. Untuk pasien dengan gangguan ginjal itu diperlukan penyesuaian dosis sesuai dengan clearance kreatininnya, seperti cefepime, linezolid, dan daptomycin. Untuk pasien dengan gangguan hati itu untuk beberapa obat itu tidak diperlukan penyesuaian dosis, namun pada obat metronidazole itu diperlukan pengurangan dosis jika pasien mengalami gangguan hati berat. Baik, selanjutnya ada adjunktif terapi atau terapi tambahan. Yang pertama adalah heparin.
Sepsis atau shock septic dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa yang ditandai dengan penekanan fibrinolisis yang sering menyebabkan kegagalan banyak organ. Pedoman SSC atau Surviving Sepsis Campaign sangat merekomendasikan profilaksis tromboemboli vena atau FTE melalui pemberian heparin dengan berat molekul rendah secara subkutan setiap hari pada semua pasien yang dirawat di ICU dengan sepsis atau shock sepsis. Kemudian yang kedua ada stress ulcer prophylaxis. Pasien dewasa dengan sepsis atau shock septic dan yang memiliki faktor resiko pendarahan gastrointestinal atau GI disarankan untuk menggunakan terapi profilaksis stress ulcer yaitu acid suppressive therapy. Di antaranya adalah golongan proton pump inhibitor atau PPI dan antagonis H2. Terapi non-farmakologi dan pencegahan. Tujuan dari pencegahan adalah untuk mengurangi kejadian infeksi, khususnya pada populasi yang beresiko tinggi. Beberapa terapi non-farmakologi dan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu, yang pertama, menjaga kebersihan dengan baik, seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan antiseptik, kemudian pada pasien rawat inap harus sering mengganti kateter untuk mengurangi kejadian. Juga penting untuk menjaga kebersihan dan mengobati luka dengan tepat, serta diperiksa secara teratur untuk mencegah infeksi. Kemudian yang kedua, menjaga pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menghindari konsumsi gorengan, karena kandungan kolesterol jahat dalam gorengan dapat menyebabkan gangguan sistem peredaran darah. Kemudian tidur yang cukup, olahraga ringan secara teratur, dan menghindari kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol untuk membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, melakukan pengelolaan dengan baik apabila memiliki kondisi medis yang meningkatkan risiko infeksi, seperti diabetes atau HIV/AIDS. Kemudian yang terakhir adalah melakukan vaksinasi pada populasi beresiko seperti pneumonia pneumokokus pada lansia, infeksi meningokokus pada remaja dan dewasa, dan vaksin influenza. Vaksinasi dapat membantu mencegah infeksi yang bisa menyebabkan sepsis. Selanjutnya, antibiotik profilaksis. Antibiotik profilaksis adalah antibiotik yang diberikan sebelum, saat, dan sesudah prosedur operasi untuk mencegah komplikasi infeksi atau infeksi daerah operasi. Pemberian antibiotik profilaksis setelah prosedur operasi maksimal 24 jam sejak pemberian pertama. Pilihan antibiotik profilaksis untuk pembedahan umumnya golongan cefalosporin generasi pertama, yaitu cefazolin. Cefazolin 2 gram untuk dosis anak 30 mg per kilogram berat badan, dan untuk pasien dengan berat badan lebih dari 120 kg diberikan cefazolin 3 gram. Cefazolin terbukti dapat menekan kolonisasi kuman di area kulit yang akan disayat. Selain itu, cefazolin terbukti kompatibel dengan zat anestetik dan kurang memicu mutasi bakteri. Untuk pembedahan digestif, terutama kolorektal, pada umumnya digunakan kombinasi cefazolin dan metronidazol. Apabila pasien alergi terhadap golongan beta-laktam, dapat digunakan gentamisin 3-5 mg per kilogram berat badan. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan pada topik ini. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.